Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan pada konsulti untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan untuk menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Dan di sini ada tujuan. Tujuan itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Contohnya misalkan pihak ketiga itu adalah seseorang yang mempunyai hubungan cukup berarti dengan konsulti. Sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Dan di sini ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah proses konsultasi untuk mendapatkan pemahaman. Proses pemberian bantuan terhadap pihak ketiga bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Dan di sini komponen dalam layanan konsultasi. Yang pertama itu adalah konselor. Konselor itu adalah tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan layanan konseling. Dan yang kedua itu konsulti. Konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Dan di sini ada asas-asas layanan konsultasi. Nah, yang di sini ada etika dasar konseling. Yang pertama itu kerahasiaan. Konsulti dan pihak ketiga dengan permasalahannya dijaga ketat oleh konselor. Dan yang kedua itu kesukarelaan. Kesukarelaan itu adalah konsulti datang sendiri dan ada keterbukaan dari konsulti. Yang ketiga itu keputusan diambil sendiri oleh konsulti. Yang artinya itu konselor harus menghargai, tidak membantah, tidak mengubah, tidak juga mengatakan bagus, itu keputusan yang tepat. Dan di sini itu ada pendekatan konseling per orang itu penanganan masalah klien langsung oleh konselor. Yang kedua itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu penanganan masalah pihak ketiga oleh konsulti sesudah konsultasi dengan konsultan atau konselor. Nah, konsultasi itu perlu dikembangkan pada konsulti. Memiliki WPKNM. W adalah wawasan tentang pihak ketiga, permasalahannya, lingkungannya, dan lain-lain. P itu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang spesifik berkaitan dengan pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Dan K itu keterampilan secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan pihak ketiga. Dan N itu adalah nilai kemanusiaan, sosial, dan moral. Dan S itu adalah sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap positif dan dinamis. Selanjutnya adalah teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah layanan konseling pribadi, mulai dari menerima konsulti sampai dengan analisis permasalahan, penilaian, dan laporan. Teknik yang menghubungkan semangat, mengembangkan, dan mendalami masalah digunakan dalam proses layanan. Dan teknik khusus adalah digunakan untuk mengubah tingkah laku konsulti atau klien. Teknik mengubah tingkah laku, analisis gaya hidup, dan analisis transaksional dapat digunakan. Dan selanjutnya itu adalah keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga. Yang pertama itu adalah aplikasi alat-alat pendidikan. Pertanyaan terbuka dengan minimal refleksi serta teknik khusus pengubahan tingkah laku.
pemberian informasi dan pemberian nasihat secara tepat. Berguna untuk meletakkan dasar hubungan dan membangun interaksi yang kondusif dan produktif. Sekian penjelasan tentang layanan konsultasi dari saya. Semoga layanan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.